Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang bab 4 di semester 2 ini, yaitu pada materi getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, kita awali dulu. Pasti getaran, gelombang, dan bunyi pasti sudah pernah kalian pelajari saat di bangku SD atau MI. Jadi, apakah bunyi itu? Jadi, bagaimana manusia dapat mendengar bunyi melalui telinga? Jadi, proses mendengar itu tidak bisa lepas dari konsep getaran dan gelombang. Jadi, sumber bunyi harus bergetar dengan frekuensi tertentu agar dapat didengar oleh telinga manusia. Jadi getaran itu akan dirambatkan melalui udara sehingga timbul gelombang bunyi. Energi dari gelombang bunyi tersebut akan menggetarkan gendang telinga. Selanjutnya di dalam telinga terjadi mekanisme mendengar. Nah, untuk mengawali pembahasan tersebut, kali ini pada sesi ini kita akan belajar terlebih dahulu tentang getaran dan gelombang. Untuk bunyi insya Allah nanti di sesi selanjutnya. Nah, kemudian yang pertama getaran ya. Getaran. Nah, untuk getaran yaitu adalah gerakan bolak-balik suatu benda di sekitar titik keseimbangannya pada lintasan tetap. Ya. Jadi getaran bolak-balik, bukan hanya getaran bolak-balik, tapi harus di sekitar titik keseimbangan. Nah, satu getaran itu adalah gerakan bolak-balik pada satu kali penuh. Nah, di sini kita ambil contoh pada pegas ya, untuk yang gambar pertama ini pegas. Nah, jadi pegas ini dapat seperti memantul, bergetar seperti itu. Nah, satu getaran itu dihitung dari gerakan dari O, kemudian A, kemudian O, kemudian B, kemudian kembali ke O lagi. Nah, itu pada pegas ya. Kemudian kita ambil contoh pada pendulum atau ayunan sederhana, yaitu satu getaran itu terdiri dari A, B, C, kemudian B, kemudian balik ke A lagi, seperti itu. Nah, itu satu getaran. Nah, pada getaran itu ada yang disebut amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik kesetimbangan, ya. Jadi, amplitudo di sini misalnya kalau pada pendulum ini yaitu jarak A sampai B. Jarak A sampai B, gitu. Nanti ya. Kemudian selanjutnya, nah, ini ada frekuensi getaran. Frekuensi atau disimbolkan dengan huruf F ya, itu adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 sekon, ya, 1 detik. Dan rumusnya adalah F sama dengan N per T. Ya. Jadi keterangan. Ya. F itu apa? F itu frekuensi, satuannya yaitu Hz atau Hertz ya. Kemudian N itu apa? Jumlah getaran ya. Pokoknya N itu jumlah. Kalau di sini berarti jumlah getaran. Bisa juga nanti ditulis sigma gitu ya. Terus kemudian T itu apa? Waktu. Itu dalam sekon. Kemudian selanjutnya ada periode getaran ya. Periode atau simbolnya yaitu T besar adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu getaran. Nah, rumus dari T itu adalah T sama dengan 1 per F. Nah, keterangannya di sini T itu adalah periode, kemudian satuannya sekon, kemudian F yaitu frekuensi, satuannya hertz ya. Selanjutnya, contoh soal di sini, dalam 0,5 menit terjadi 6.000 getaran. Berapakah frekuensi getaran tersebut dan berapakah periodenya? Nah, diketahui T di sini berapa? 0,5 menit. 0,5 menit itu dibuat sekon. Itu berapa? 30 sekon. Kemudian N, jumlah getaran berapa? 6.000 getaran. Nah, yang ditanyakan F dan frekuensi itu F, kemudian periode itu T. Nah, dijawab yang pertama, frekuensi ya, rumusnya F sama dengan N per T. Nah, N berapa? 6.000, T-nya berapa? 30 ya. Tinggal dibagi 6.000 dibagi 30 sama dengan 200 Hz. Kemudian yang kedua, periode. Periode rumusnya T sama dengan 1 per F. Nah, 1 per 200 sama dengan 0,0005 sekon. Selanjutnya,
Nah, ini gelombang ya. Tadi getaran sudah, terus sekarang gelombang. Apakah gelombang itu? Jadi gelombang itu berupa getaran yang merambat. Nah, getaran ini tuh sebenarnya bentuk energi berupa usikan atau semacam gangguan. Gelombang, jadi di sini gelombang adalah suatu cara untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, berdasarkan energi, gelombang itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak memerlukan zat perantara dalam rambatannya. Nah, di sini contohnya gelombang radio dan gelombang cahaya. Kemudian yang kedua, gelombang mekanis, yaitu gelombang yang memerlukan zat perantara dalam rambatannya. Contohnya gelombang bunyi dan gelombang air dan gelombang tali. Lanjut, kalau berdasarkan arah rambat dan arah getarannya, gelombang itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal, yaitu gelombang yang merambat tegak lurus dengan arah getarannya sehingga membentuk pola puncak gelombang dan lembah gelombang. Contohnya adalah gelombang air dan gelombang tali. Yang kedua ada gelombang longitudinal, ialah gelombang yang merambat sejajar dengan arah getarannya sehingga membentuk pola rapatan dan renggangan. Contohnya di sini adalah gelombang bunyi. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Gelombang transversal ya, seperti ini ya bentuknya. Nah, ini gelombang transversal. Nah, ini kalau pada tali, pada air. Nah, itu ketika misalnya gabus di air itu kan dia akan membentuk semacam gelombang seperti ini. Nah, sekarang kita mengenal istilah pada gelombang transversal. Nah, ini ada yang pertama ada A, B, C. Nah, ini kemudian E, F, G itu namanya bukit gelombang. Sesuai namanya ya bukit berarti ke atas. Terus C, D, E itu nih ya. C, D, E itu adalah lembah gelombang. Terus di sini ada B sama F ini sebenarnya ya, dikurang 1. B sama F itu adalah puncak gelombang. Terus D itu apa? Dasar gelombang. Nah, terus ini ada A, C, E, G itu namanya simpul-simpul gelombang. Terus ini ada jarak B dengan B aksen. Terus jarak D dengan D aksen itu namanya amplitudo ya, seperti tadi simpangan terjauh tadi. Nah, terus sekarang satu gelombang ya, satu gelombang itu atau disebut juga dengan lambda, ini bacanya lambda ya. Satu gelombang atau lambda pada gelombang transversal itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ya, jadi di sini kita ambil contoh jadi A, B, C, D, E. Ya, jadi di sini ini adalah satu gelombang transversal. Nah, jadi itu kalau dimulai dari A, bisa juga kita mulai dari C. Berarti kalau satu gelombang dari mana? Jadi C, D, E, F, G seperti itu ya. Itu adalah satu gelombang. Nah, kalau misalnya mulainya dari B, berarti berakhirnya dari mana? Sampai F ya. Berarti kalau satu gelombang B, C, D, E, F kayak gitu ya. Jadi kalau ini berarti A ke B itu berapa gelombang? Berarti seperempat gelombang. B ke C seperempat gelombang. Berarti kalau A, B, C itu setengah gelombang, setengah lambda. Ini juga nih, C, D, E ini setengah lambda. Setengah tambah setengah, 1 lambda. Itu ya, itu untuk gelombang transversal. Kita lanjut ke gelombang longitudinal ya. Yang ini sejajar dengan arah rambatnya. Ini kayak, apa itu namanya? Apa itu? Pegas per itu ya, selinki itu kawat pegas. Nah, itu terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Nah, ini rapatan, ini renggangan ya. Ya, pokoknya ini rapat, ini renggang gitu ya. Terus kalau satu gelombang, satu lambda pada gelombang longitudinal itu ya terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Jadi kalau satu rapatan itu berarti setengah gelombang atau setengah lambda. Terus kalau satu renggangan itu setengah lambda atau setengah gelombang. Jadi kalau pokoknya satu gelombang itu satu rapatan dan satu renggangan. Itu ya. Lanjut.
Nah, ini ke periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Nah, ini mengulang lagi yang tadi ya, periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu gelombang. Misalnya, dalam 1 sekon terjadi 100 gelombang. Berarti untuk terjadi satu gelombang diperlukan waktu 1 per ini 100, yaitu 0,01 sekon. Berarti periode gelombang tersebut adalah 0,01 sekon. Kemudian frekuensi. Nah, ini juga sama dengan rumus sebelumnya. Ini hanya mengulang saja untuk ke rumus selanjutnya, yaitu ke cepat rambat dan panjang gelombang. Ini sama dengan rumus sebelumnya tadi ya, frekuensi. Mungkin bisa dibaca. Lanjut, ini contoh soalnya ya. Contoh soalnya, periode sebuah gelombang adalah 0,025 sekon. Berapakah frekuensi gelombang tersebut? Jika dalam 10 sekon berapa frekuensi gelombang tersebut? Terus jika waktunya 10 sekon, oh ini tipe, akan terjadi berapa gelombang? Ya, jadi diketahui T-nya 0,025 sekon. Terus T-nya 10 sekon ya. Ditanya frekuensi dan jumlah gelombang. Frekuensi berapa seperti 1 per 0,025 sekon, ini maksudnya, ini tipe. Bener. 1 per. Nah, terus jawabannya 40 Hz. Per S. Iya bener kan? Terus yang kedua, F sama dengan N per T. Ya. Berarti dari rumus N per T. Berarti kalau nyari N berarti F dikali T. Ya, 40 kali 10 sama dengan 400 gelombang. Terus, nah ini panjang gelombang ya, panjang satu gelombang atau panjang gelombang lambda ini yang sudah dibahas tadi di gelombang transversal dan longitudinal, itu adalah sama dengan panjang jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam waktu satu periode. Misalnya periode suatu gelombang adalah 0,1 sekon. Nah, dalam 1 sekon, ini contoh ya, dalam 1 sekon gelombang menempuh jarak 10 meter. Dengan demikian, panjang gelombang tersebut adalah 10 per 1, ini 10 per 1 dikali 0,1 sama dengan 1 meter. Nah, terus cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat gelombang adalah besarnya jarak yang ditempuh gelombang tiap 1 sekon. Ya, ini cepat rambat itu disimbolkan dengan V, ya, rumusnya V sama dengan S per T. V cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon. Kemudian S jarak yang ditempuh, satuannya meter. Kemudian T waktu yang ditempuh, satuannya sekon. Kemudian hubungan antara frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Nah, di sini rumusnya F sama dengan lambda per T, ya, atau panjang cepat rambat gelombang sama dengan lambda dibagi T. Nah, karena F sama dengan 1/T, maka V itu sama dengan F dikali lambda. Seperti itu ya. Keterangan lambda itu panjang gelombang 9 meter, V itu, kalau ini maksudnya cepat rambat gelombang ya, kelajuan ya, maksudnya itu cepat rambat gelombang, M per S, kemudian F frekuensi, Hertz, T periode dalam sekon. Dan contohnya, gelombang pada permukaan air merambat dengan panjang gelombang 2 meter. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang adalah 0,5 sekon, tentukan cepat rambat gelombang. Ya, yang diketahui apa? Panjang gelombang, lambda, 2 meter. Kemudian, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Itu tadi disebut apa? Periode kan? Berarti T sama dengan 0,5 sekon. Ditanya, cepat rambat, berarti apa? V. Terus dijawab V sama dengan lambda per T. Ya, sama dengan 2 per 0,5, sama dengan 4 meter per sekon. Nah, tuh tadi ya, sampai di situ dulu. Jadi konsep tentang getaran dan gelombang. Agar lebih lebih paham lagi, kalian bisa mencoba latihan di soal Google Form ya, seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek.